Are you all right? What happened? I'm Kyla. Yeah, I told you to get better. No. What do you... Halo Bong, apa Anda lagi kabut, lagi pusing gak bisa tidur dan mikir hutang yang tidak kunjung selesai? Tenang, ada penawarnya Wong, meskipun hanya sedikit mengurangi beban pikiran. Saya akan merangkum film yang berjudul My Teacher My Obsession. Film ini diluncurkan pada tahun 2018. Bercerita tentang seorang gadis yang terobsesi untuk menaklukkan hati seorang guru yang sangat gagah dan ganteng. Apapun dia lakukan hanya untuk mendapatkan yang dia mau. Penasaran dengan ceritanya? Inilah kisahnya Wong. You excited? For that, I needed a fresh start. Di awal film diperlihatkan seorang anak gadis dan ayahnya. Gadis ini bernama Relay dan ayahnya yang bernama Chris. Baru saja pindah sekolah, jadi Chris ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang baru saja di tempat mengajar yang baru. Ternyata Relay dan Chris ini berada dalam satu sekolahan. Di dalam sekolah terlihat seorang siswi yang bernama Kyla yang berhobi memfoto-foto. Ia terlihat sedang mengambil foto teman-temannya. Tiba-tiba datanglah seorang siswi bernama Tricia yang menghampiri Kyla. Ia meminta agar Kyla untuk memfotonya. Setelah difoto, Tricia yang melihat Chris langsung mengatakan pada teman-temannya bahwa dalam 2 hari ia akan bisa menaklukkan Chris, guru bahasa Inggris baru tersebut. Saat mata pelajaran Chris berlangsung, Tricia terus saja menggoda Chris, namun Chris tidak terlalu menggubrisnya. A top 20 hit. So everyone, let's now pull up your song. What about after school? Hi class, thank you. Setelah pelajaran selesai, Kyla yang masuk ruang komputer sangat kaget karena melihat ada Relay di sana. Ia pun lantas menghampiri Relay, lalu berkata bahwa biasanya tidak ada yang masuk di ruangan tersebut kecuali dirinya. Mereka pun akhirnya mulai akrab saat Kyla menanyakan nama panjang Relay dengan terpaksa mengatakan bahwa ia adalah anak dari guru bahasa Inggris yang bernama Chris. Relay meminta pada Kyla agar Kyla mau merahasiakan hal tersebut dan Kyla pun menyetujuinya. Saat Relay dan Chris pulang ke rumah, sebagai pengagum rahasia, terlihat dari kejauhan Kyla mulai memotret Chris beberapa kali. Kyla yang saat berada di rumah, Kyla pun berbaring di kamar mulai membayangkan ia sedang melakukan permainan berkuda dengan Chris. Ternyata Kyla bukan pengagum rahasianya Chris saja, tetapi Chris juga sebagai perhaluan dalam permantap-mantapannya Kyla. Keesokan harinya saat di sekolah, Chris sedang mengajar, terlihat Tricia kembali mencari perhatian Chris dengan sengaja mematahkan pensilnya, lalu meminta Chris untuk meminjamkan pensil kepadanya. Namun ketika Chris meminjamkan pensilnya, Tricia pun mulai kembali menggoda Chris. Kyla yang mengetahui kejadian tersebut mulai cemburu dengan Tricia. Saat jam pulang sekolah tiba, Tricia menghampiri Relay sedang menggambar di belakang sekolah. Di sana Tricia berniat untuk mengajak Relay jalan-jalan ke sebuah mall. Saat mereka sedang mengobrol, terlihat Kyla mengawasi mereka dari balik pintu. Setelah Tricia pergi, Kyla lantas menghampiri Relay lalu mengatakan bahwa sebaiknya Relay menjauhi Tricia. Dikarenakan Tricia merupakan gadis yang kurang baik, bahkan dulu Tricia pernah melakukan permainan berkuda di dalam kelas dengan seorang guru sejarah. Saat berada di rumah, Relay mendapatkan telepon dari Kyla. Di sana Kyla mengatakan bahwa ibunya akan berkencan dengan seorang kenalannya. Relay pun juga mengatakan bahwa ayahnya hari ini juga sedang pergi berkencan dengan seorang wanita yang ia temui di sebuah mall. Tiba-tiba saja bel pintu rumah Kyla berbunyi. Kyla pun lantas membuka pintu. Kyla pun terlihat sangat shock. Ternyata pacar ibunya adalah Chris, guru bahasa Inggris, di mana Chris ada guru yang menjadi imajinasi dalam permantap-mantapannya. Terlihat Kyla yang sangat cemburu melihat Chris berpacaran dengan ibunya. Nama ibu Kyla ini adalah Jess. Kyla pun lantas meminta bunga yang diberikan Chris dan ibunya bertujuan untuk menaruhnya di sebuah tempat bunga yang berisi air. Setelah itu ia sengaja menumpahkan air dari potnya tersebut ke baju Chris agar Chris dan ibunya tidak jadi pergi berduaan. Alhasil Chris, Kyla dan ibunya hanya mengobrol di rumah saja.
Namun saat obrolan Chris dan ibunya semakin mesra, Kayla pun berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Terlihat Kayla sangat kesal. Bocil ini cemburu sama ibunya sendiri. Lagian kenapa kamu mengagumi guru bahasa Inggrismu? Jadi sakit hati kan? Singkat cerita, saat Jess dan Chris sedang memanaskan hasrat untuk bergoda di ruang tamu, tiba-tiba Kayla berteriak lantas berlari menuju ke ruang tamu. Kayla mengatakan bahwa ia barusan melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di jendela kamarnya. Chris pun dengan sikap menuju Kayla untuk melihatnya. Namun saat Chris kembali, Chris mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun di sana. Ya iyalah, gak ada apa-apa. Emang dasar bocil ini aja yang rese. Ketika Jess sedang menuju ke kamar untuk mengambil minuman, terlihat Kayla mulai merayu Chris dengan duduk di dekat Chris lalu mengerayangi tangan Chris. Saat Jess datang kembali, ia mengatakan pada Chris agar Chris mau menginap di rumahnya malam ini, dan Chris pun mengiyakan permintaan Jess tersebut. Pagi harinya, Kayla mau berangkat ke sekolah. Dia membuka kamar mandi. Di sana ia melihat Chris yang sedang memakai handuk dan sangat jelas perkututnya. Terlihat Kayla mulai berimajinasi melihat tubuh Chris yang kekar dan pantat itu. Saat makan bersama, Chris menawari Kayla untuk berangkat ke sekolah bersamanya, dan Kayla pun mengiyakan ajakan Chris tersebut. Mereka pun lantas menuju ke rumah Chris untuk menjemput Relay, dan mereka bertiga berangkat menuju ke sekolah bersama-sama. Hey. Di dalam suatu ruangan, Relay menghampiri Kayla lantas mengatakan saat kemarin bersama Tricia jalan-jalan ke mall, Chris mengatakan bahwa ia tidak pernah mengikuti kelas sejarah. Tricia pun membuktikan bahwa sebenarnya Kayla yang pernah mengikuti kelas sejarah dan menjalin hubungan dengan guru sejarah. Mendengar hal tersebut, Kayla pun lantas menyuruh Relay untuk keluar dari ruangan tersebut. Ketika Tricia sedang mengobrol dengan salah satu temannya, tiba-tiba Kayla datang dan mendorong Tricia dan mengatakan sebuah ancaman agar Tricia menjauhi Relay saat ini juga. Lalu Kayla pun pergi dari tempat tersebut. Are you so upset? I'm the one. Yeah, keep walking, stalker. Singkat cerita, Kayla sebelum tidur mengambil foto dirinya dengan pose-pose yang sangat wow. Pagi harinya saat di sekolah, Kayla membuka lokernya. Terlihat banyak sekali foto-foto dirinya saat di malam di kamar. Kayla pun mengambil satu foto tersebut lalu mengadukannya kepada Chris. Dan Chris akan berjanji akan menyelesaikan kasus ini secepatnya. Saat di rumah, ibu Kayla menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan ke polisi. Namun Kayla mengatakan bahwa masalah ini hanyalah masalah kecil, jadi tidak perlu untuk dilaporkan kepada polisi. Pada suatu hari di ruangan komputer, Kayla menghampiri Relay. Di sana Kayla mengatakan bahwa memang benar kata Tricia. Ia pernah menjalin hubungan dengan guru sejarah, namun itu hanya sekedar hubungan antara guru dan asisten guru saja. Saat pulang sekolah, Chris mengajak Kayla untuk pulang bersama, karena nanti malam ia akan mengajak ibunya Kayla untuk berjalan-jalan. Kayla pun menerima ajakan dan mereka pun pulang bersama. Malam harinya saat menjemput Jess, Chris yang sedang di kamar mandi meninggalkan ponselnya di kamar Jess. Ketika ponselnya berbunyi, Kayla memaksa Jess untuk membuka ponsel Chris. Saat Jess membuka ponsel Chris, alangkah terkejutnya Jess karena melihat ada banyak pesan masuk dari Tricia yang membahas masalah permantap-mantapan kepada Chris. Melihat hal tersebut, Jess sangat marah. Jess pun lantas mengusir segera pergi dari rumahnya. Chris yang merasa tidak melakukan kesalahan merenung di depan rumah Jess. Tiba-tiba Kayla menghampirinya lalu meminta izin untuk masuk ke dalam mobil, dan Chris pun mengizinkannya. Saat di dalam mobil, Kayla mengatakan bahwa Chris tidak perlu bersedih karena bisa jadi Jess memang bukanlah jodohnya, dan bisa jadi ialah jodohnya. Mendengar hal tersebut, Chris mulai merasa aneh dan kaget. Kayla pun mulai merayu Chris dengan melakukan perlumatan. Setelah tercapai yang diinginkan Kayla, tiba-tiba Kayla pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat kamarnya, Kayla lantas mengambil sebuah ponsel di dalamnya berisi SMS yang ditujukan pada Chris dengan mengatasnamakan Tricia. Lalu ia pun langsung mematahkan ponsel tersebut dan membuangnya. Di sini akhirnya kita tahu bahwa SMS yang tadi dibaca oleh Jess mengenai percocok tanaman adalah SMS dari Kayla yang sengaja ingin merusak hubungan Chris dengan ibunya. Kamu memang keren si bocil. Aduh. Singkat cerita, saat Chris mengajak Tricia, dipanggil oleh guru BP untuk menghadap. Karena guru BP telah mendapatkan laporan bahwa Tricia telah mengirim SMS aneh-aneh ke seorang guru. Karena Tricia tidak merasa melakukan hal tersebut, dia pun sangat kebingungan. Pada suatu hari, acara ulang tahun Relay pun tiba. Terlihat Kayla datang dengan membawa kado dan juga minuman jamu kakak merah untuk Relay.
Awalnya Relay menolak minuman tersebut, namun karena Kayla terus memaksa, akhirnya Relay pun menerimanya. Setelah mereka mengobrol, Kayla pun minta izin pada Relay untuk pamit ke kamar mandinya. Relay pun mengizinkannya, dan Kayla pun langsung menuju ke dalam rumah Relay. Karena ini adalah akal-akalan Kayla, Kayla bukannya ke kamar mandi, tapi malah masuk ke kamar Chris dan merayunya. Ibarat kucing dikasih ikan asin, ya langsung disikat lah bro. Chris langsung mengegaskan ajakan Kayla melakukan permainan berkuda tersebut. Saat masih satu ronde, tiba-tiba Relay datang terlihat. Relay sangat kecewa dengan ayahnya, ia pun lantas pergi keluar. Chris yang merasa bersalah pun lantas mencoba membujuk Relay agar tidak pergi dari rumah. Namun Relay yang sudah sangat kecewa tetap pergi meninggalkan rumah tersebut. Keesokan harinya saat Chris selesai mengajar, ibu Kayla tiba-tiba datang dan langsung menyuruh Kayla untuk segera keluar dari kelas. Sebelum Chase keluar, ia memaki-maki Chris. Relay sepertinya adalah orang yang telah melaporkan kejadian semalam pada ibu Kayla di rumah Chris. Terlihat Chris sedang menangis. Relay yang kasihan pun langsung mulai mengajak bicara ayahnya tersebut. Di sana Chris minta maaf pada Relay atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Relay yang menyayanginya pun langsung memeluk ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan ayahnya. Di rumah Kayla terlihat sedang menelepon Tricia. Ia mengajak ketemu Tricia di belakang sekolah. Singkat cerita, Tricia pun datang ke belakang sekolah. Di sana Kayla mulai menampar dirinya sendiri, lalu memukul dirinya sendiri, bahkan diri. Tricia yang tidak mengerti apa yang terjadi, terlihat Chris dan Relay yang tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua. Alhasil Tricia pun dibawa mobil polisi untuk diberikan hukuman. Di rumah sakit Kayla meminta maaf pada Relay atas kejadian antara dirinya dengan Chris. Terlihat Relay tidak memaafkan Kayla. Namun saat Relay hendak keluar, Kayla lantas memohon pada Relay agar ia mau membantu sekali saja untuk memfoto lorong sekolah malam ini, gunakan sebagai bahan buku tahunan sekolah. Relay pun mengatakan, baiklah, namun ini semua ia lakukan karena ia menolong Kayla, tapi yang ia lakukan semata-mata demi buku tahunan sekolah. Setelah Relay keluar dari ruang tersebut, Chris lantas masuk dan mengatakan selamat tinggal pada Kayla. Di sana Chris mengatakan bahwa malam ini akan segera mengambil semua barang-barangnya di sekolah, dan mulai besok ia sudah tidak mengajar lagi di sekolah tersebut. Lalu Chris pun menuju ke sekolah. Singkat cerita, Kayla mulai memfoto jalan-jalan yang ada di sekolah tersebut, sedangkan Chris mulai mengambil semua barang-barangnya yang ada di kelas. Relay yang sedang berada di lorong sekolah dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Lalu Kayla muncul dan langsung menghabisi Relay sampai koit. Kayla yang melihat Relay koit mengatakan bahwa Chris hanyalah miliknya, tidak ada orang yang boleh memiliki selain dirinya. Dan Kayla pun lantas pergi menuju ke kelas. Di dalam kelas Kayla lantas mendekati Chris dan langsung menaruh pisau. Di sini Kayla berniat untuk memperkaos Chris, namun karena Chris adalah pria yang sangat tangguh, ia pun berhasil mendorong Kayla sampai terjatuh. Melihat Kayla terjatuh, Chris pun mendekati Kayla, namun sial untuk Chris. Kayla yang tidak tahu diri langsung menendang kaki Chris. Alhasil Chris pun terjatuh dan pingsan. Where's Riley? Oh no. Chris! Kayla pun langsung menghampiri Relay. Di sana terjadi pertarungan yang sangat sengit dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Relay. We can't have you disturbing him. He's had, I know. Ingat cerita, ambulan pun datang. Terlihat Relay dan juga Kayla dimasukkan dalam ambulan tersebut. Beberapa bulan kemudian terlihat Relay sedang bersiap untuk pergi kuliah di hari pertama. Sedangkan Chris sedang mengirim surat lamaran kerja ke salah satu sekolah yang berbeda. Mereka pun lantas keluar rumah setelah Relay pergi dan film pun buyar. Itulah akhir cerita dari film My Teacher My Obsession yang launching pada tahun 2018. Makasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.